Selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang etika politik. Jadi etika adalah berbicara mengenai kenapa sesuatu dianggap baik dan kenapa sesuatu dianggap tidak baik. Jadi etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang baik dan tidak baik sebaliknya. Dari mana kita menyatakan sesuatu itu dianggap baik? Apa pondasinya gitu, pondasi pengetahuannya gitu kan, apa atas dasar rasionalitas, penalaran, atau pengalaman. Juga kita memahami sesuatu yang baik itu karena langsung suara hati kita menyatakan itu baik dan benar gitu kan. Sesuatu yang baik itu pasti benar. Dalam etika ada aliran. Misalnya ada aliran etika teleologis, ini dikenal dari Aristoteles. Sesuatu yang baik itu karena memahami tujuan gitu kan, bahkan sampai kepada suatu tujuan gitu kan. Sesuatu yang baik kalau itu memahami tujuan. Seseorang misalnya dianggap baik kalau mencapai tujuannya gitu kan. Meskipun dengan cara yang salah misalnya, apa itu dianggap benar? Nah, ini menjadi pembicaraan yang lain gitu kan. Dengan menggunakan berbagai cara gitu kan, kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita tuju gitu. Apa ini dianggap benar? Nah, makanya aliran etika itu bukan hanya soal mendapatkan target sampai kepada suatu tujuan saja, tapi sesuatu yang baik itu menurut aliran kedua, yaitu etika deontologi, menjelaskan bahwa sesuatu yang baik itu ya harus benar secara kewajiban, diwajibkan gitu kan. Sesuatu yang imperatif kategori. Ini aliran dari Immanuel Kant, seorang filsuf besar asal Jerman. Baginya sesuatu yang baik itu menjadi sesuatu yang benar, diketahui oleh publik, tidak bertentangan dengan akal sehat, dilembagakan secara lembaga hukum, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib gitu kan. Sesuatu yang wajib ini pasti landasannya adalah nalar, kemudian tidak bertentangan dengan moral, juga diketahui oleh publik. Nah, itu patokan dari suatu kebenaran dalam etika gitu kan. Sesuatu yang baik itu sesuatu yang diwajibkan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan nalar, segala sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan publik itu belum tentu dianggap baik atau benar gitu kan. Nah, ini aliran kewajiban gitu kan, etika kewajiban. Sesuatu yang baik didasarkan kepada suatu kewajibannya. Tapi bagaimana misalnya kisahnya dulu di Jerman ketika Nazi memberikan kewajiban untuk wajib perang, mencintai ideologi Nazi dan menghabiskan membasmi seluruh orang Yahudi di sana gitu kan. Ini suatu kewajiban yang sangat membuat kita bertanya-tanya. Tidak semua sesuatu yang wajib itu dianggap benar jika bertentangan dengan akal sehat. Ketika seorang tentara Hitler yang bernama Adolf Eichmann ditanya, kenapa Anda ikut serta dalam pembantaian Yahudi atau memerangi Yahudi, dia jawab, ini karena suatu kewajiban. Nah, ini ada suatu kritik terhadap pemahaman tentang kewajiban. Hadirnya suatu banalitas diakibatkan oleh kewajiban yang sebenarnya itu debatable juga gitu kan. Banalitas itu kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita lagi untuk memahami apakah suatu kewajiban ini benar, apakah ini bertentangan dengan moralitas dan kemanusiaan gitu kan. Itulah orang yang banal itu tidak bisa membedakan antara yang harus dilakukan sesuai dengan nilai kemanusiaan atau yang penting saya menjalankan kewajiban saja. Ini menjadi robot gitu kan. Bahkan menjadi manusia massa yang tidak memiliki kehendak. Kemudian aliran ketiga adalah etika utilitarian, pragmatisme. Jadi segala sesuatu yang baik itu dianggap karena ada manfaatnya gitu kan. Segala yang tidak bermanfaat itu tidak baik bagi manusia gitu kan. Jadi aliran etika
teleologis itu menyatakan seseorang dianggap baik kalau dia bisa mencapai tujuannya gitu kan. Dengan cara apapun yang penting bisa sampai pada tujuan, itu dianggap benar atau baik gitu kan. Yang bahayanya membohongi orang untuk mendapatkan dana, membohongi orang untuk bisa berkuasa, ini kan sesuatu yang salah. Kemudian kewajiban. Ya, kewajiban ini gampang sekali dipahami. Misalnya, kenapa seseorang lebih memilih ketua partai ketimbang menjalankan konstitusi gitu kan? Ini persoalan kewajiban gitu kan. Petugas partai gitu merasa dirinya sebagai petugas partai. Dia ketika misalnya menjadi orang yang menjadi pejabat publik, dia lebih taat kepada ketua umumnya, ketua umum partai ketimbang dia memegang istilahnya konstitusi gitu kan. Ya, apabila si ketua umumnya memerintahkan sesuatu yang salah kan ini berbahaya juga gitu kan. Nah, ini juga bicara tentang kewajiban bisa dikritik. Juga etika yang bersifat utilitarians atau yang pragmatis ini juga ya menyatakan baik dan benar itu ada dilihat dari sisi manfaatnya gitu kan. Nah, kalau segala sesuatu didasarkan atas manfaat, seseorang yang tidak bisa mendapatkan manfaat, apakah dia menerima kebaikan gitu kan? Ini sangat kritik sekali ya terhadap berbagai aliran etika. Tapi yang pasti misalnya seseorang harus berpikir terus bahwa karena sesuatu yang baik itu pada sisi tertentu bersifat relatif, punya relasi dengan sesuatu keadaan gitu kan. Jadi tidak hitam putih juga. Plato mengajarkan kepada kita untuk punya arete, keutamaan gitu kan, memahami keutamaan gitu kan. Saat ini kan banyak politisi berlatar belakang ya bukan akademisi, bukan aktivis, tapi para artis misalnya. Jadi keutamaan di sini ya, apa bisa seorang artis misalnya menjadi orang yang memahami, menjadi legislator yang bisa memahami undang-undang, keputusan politik gitu kan. Ini sebenarnya akarbitan gitu kan. Tapi karena demokrasi itu memberi ruang kepada setiap orang untuk menjadi legislator, menjadi pemimpin daerah. Jadi memang keutamaan misalnya seorang yang menjadi seorang politisi dulunya aktivis atau dia memiliki pemahaman mengenai tata negara, hukum tata negara ya sekarang tidak seperti itu gitu. Tambah lagi dengan era digital ini adalah matinya kepakaran gitu kan. Jadi kita bisa mendengarkan pendapat siapa saja yang belum tentu kapabilitasnya bisa gitu kan, kita anggap bisa. Nah, itulah sesuatu yang bersifat tidak ada keutamaan di sana gitu kan. Kemudian politik praktis dan politik idea ini memang sering berdialektika gitu kan. Politik itu kotor kata Suhoki gitu kan. Politik itu mempergunakan berbagai cara. Bagi Machiavelli itu dia realistisnya politik itu adalah untuk kekuasaan gitu kan. Sesuatu yang baik itu adalah hanya sebagai pemanis saja gitu kan. Wah, ini sangat sangat miris sekali gitu kan. Manusia selalu terperdaya dengan praktik kekuasaan. Transparansi tidak akan hadir karena ketersingkapan hadirnya kebenaran itu ya akan membuka dosa politik gitu kan. Jadi sikap mencurigai itu penting karena bagi Nietzsche bahwa apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, apa yang diinformasikan itu ada suatu will to power, kehendak untuk berkuasa gitu kan. Kehendak untuk berkuasa. Jadi memang kita tidak harus selalu taat gitu kadang-kadang ya. Kita harus mencurigai gitu kan. Jangan-jangan seseorang yang berbicara kepada kita tentang nilai etis itu adalah hanya sebenarnya will to power, sedangkan dia tidak melaksanakannya gitu kan. Sehingga memang kalau kita menyatakan sesuatu benar itu menurut Emmanuel Levinas bahwa etika itu mendahului metafisika gitu kan.